Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya itu sudah diceritakan kalau Fang Yuan itu sudah mulai mengelilingi tanah terberkati dari istana kekaisaran. Dia berkeliling sambil mencari warisan yang ada di sana. Meskipun tujuan utamanya jelas adalah mencapai istana suci yang ada di pusat tanah warisan itu. Nah, di part kali ini kita akan lanjutkan lagi ceritanya. Dan sejujurnya, kalau menurut Ane pribadi nih, ini nanti secara sistem dari tanah terberkati ini akan sedikit mirip dengan warisan tiga raja, yang mana nanti akan ada tingkatan-tingkatan, alias ruang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Nah, lebih lengkapnya kita dengarkan bersama di part 114. Di awal part kali ini, langit sudah menjadi gelap, dan kita akan berpindah ke sisi Heluolan. Kalau kemarin ceritakan Fang Yuan terus, sekarang kita lihat sisi Heluolan. Dia saat ini sedang melihat sebuah plakat yang ada di ruang kendali pusat. Sebagai pemimpin aliansi yang berhasil memasuki istana kekaisaran, Heluolan tentunya menjadi pemegang pusat kendali di istana kekaisaran itu. Ya memang seperti itulah tradisinya. Mungkin akan ada pertanyaan, Min, kok Heluolan saat ini sudah ada di istana kekaisaran? Secara logika, Fang Yuan itu terbang dengan sangat cepat. Tapi kenapa kok Fang Yuan belum sampai di istana suci, sedangkan si Heluolan itu sudah ada di sana? Alasannya sederhana, karena Heluolan itu keturunan Huang Jin, keturunan dari The Great Sun, yang mana secara otomatis Heluolan ketika masuk ke dalam tanah terberkati ini, dia langsung diteleportasikan ke istana suci. Nah, itu alasannya. Jadi sejak awal Heluolan ketika masuk langsung ada di istana suci. Sedangkan untuk yang non keturunan, mereka itu akan disebar ke seluruh tanah terberkati. Maka kemudian nanti akan ada yang dekat, akan ada juga yang jauh sekali. Salah satunya adalah Fang Yuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang, Heluolan itu kan ada di ruang kendali. Saat ini, dia sedang mengamati plakat yang ada di depannya. Itu adalah plakat yang menunjukkan bahwa hanya keturunanlah yang bisa menempati tempat itu. Lalu, kemudian saat sedang berpikir, tiba-tiba Sun Shihan datang menemui Heluolan. Ada masalah apa? Tanya Heluolan dengan cuek. Sun Shihan segera mengeluarkan sebuah surat dari sakunya. Dia berkata, "Tuan, saya mendapatkan surat dari Tuan Pan Ping. Dalam surat ini, dia mengatakan kalau Chang Sanjin telah melahap semua warisan yang mereka temukan. Selain itu, Chang Sanjin juga telah menyerangnya serta memeras Tuan Pan Ping. Sehingga Tuan Pan Ping berharap supaya Tuan menegakkan keadilan untuknya." Oh, respon Heluolan yang kemudian mengulurkan tangan kanannya lalu mengambil surat itu. Saat Heluolan sedang membaca isinya, Sun Shihan kembali berkata, "Tuan, bukannya aku ingin bersikap lancang, tapi menurutku Chang Sanjin itu semakin hari semakin sombong. Dia bahkan berani menindas dan mempermalukan rekan aliansinya sendiri. Padahal Tuan Pan Ping sudah berbaik hati dan ingin membagi warisan itu pada Chang Sanjin. Namun, pada akhirnya Chang Sanjin malah merebut semua warisan itu dan menyerang Tuan Pan Ping. Bukankah kita seharusnya tidak membiarkan orang arogan seperti ini?" Mendengar semua perkataan Sun Shihan, Heluolan kemudian mengulurkan tangannya dan berkata, "Cepat serahkan." "Tuan, serahkan apa maksud Anda?" tanya Sun Shihan yang agak bingung. "Surat yang kau berikan ini hanya berisi cerita dari sisi Pan Ping. Aku tahu bahwa Susai harusnya juga mengirimkan surat padamu," kata Heluolan sambil menatap tajam ke arah Sun Shihan. Sesaat Sun Shihan pun terkejut karena Heluolan rupanya bisa menebak semuanya.
Sebagai seorang pemimpin, sudah wajar kalau He Luolan itu seharusnya bisa menebak ini. Lantaran di dalam surat Panping pun tertulis nama Suzai yang ada di dekatnya. Karena itu, Suzai pasti mengetahui ceritanya, dan Suzai pasti mengirimkan surat untuk memberikan laporan. Setelah itu, Sun Shihan tidak punya alasan lagi dan kemudian memberikan surat yang dikirimkan oleh Suzai. Setelah He Luolan membaca apa yang ada di dalam surat dari Suzai, dia akhirnya mengerti akan apa yang sebenarnya terjadi. He Luolan kemudian berkata, "Nanti setelah Panping dan yang lain tiba, pergi ke kamp perbekalan dan beri mereka sejumlah kompensasi." "Baik, Tuan," jawab Sun Shihan sambil membungkuk. Lalu, beberapa saat kemudian Sun Shihan masih belum pergi dan dia memberanikan diri untuk bertanya, "Tuan, apakah kita sungguh tidak akan menghukum Chang San Yin?" He Luolan menoleh. "Menghukumnya? Lelucon apa yang kau katakan? Lagi pula, kenapa aku harus menghukumnya? Bahkan jika aku yang ada di posisi Chang San Yin, aku sudah pasti akan melakukan hal yang sama dengannya. Hanya saja bedanya mungkin aku akan sedikit lebih lembut." Mendengar perkataan dari He Luolan, Sun Shihan justru semakin kesal dan dia berkata, "Tuan, saya tidak setuju dengan cara berpikir Anda. Chang San Yin itu arogan dan kita tidak bisa mentolerir tindakannya. Meski dia memiliki prestasi yang besar, tapi tanpa dukungan dari klan He, dia juga tidak akan memiliki pasukan serigala yang besar. Tuan, jika Anda tidak menghukumnya, orang itu akan menjadi semakin sombong, dan mungkin saja suatu saat nanti dia justru akan melawan Anda. Dan yang lebih parah lagi, dengan reputasinya yang besar, orang-orang mungkin akan lebih mengenal nama Chang San Yin dibandingkan dengan Anda." "Shihan, pikiranmu terlalu berlebihan. Setelah ini, memangnya reputasi apa lagi yang masih dimiliki oleh Chang San Yin? Apakah karena dia kuat? Asal kau tahu bahwa dia telah menindas yang lemah dan dengan rakus mengambil semua warisan itu. Semua tindakan Chang San Yin ini sudah merusak reputasinya sendiri. Ditambah lagi, dia tidak memiliki garis keturunan Huang Jin. Tanpa tanda tamu, dia tidak akan pernah bisa memasuki gedung 88 Yang. Dari semua itu, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Chang San Yin hanyalah manusia biasa yang memiliki keinginan dan keserakahan yang besar. Karena itu, dia ingin membuat semuanya menjadi lebih mudah. Shihan, aku tahu kau sangat membenci Chang San Yin. Tapi bersabarlah, aku masih membutuhkannya untuk menaklukkan gedung 88 Yang. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi untuk kedepannya, jangan mencoba memprovokasiku hanya untuk masalah kecil seperti ini. Apakah kau mengerti?" kata He Luolan. Mendengar itu, Sun Shihan hanya bisa menundukkan kepalanya dan kemudian menuruti semua perkataan dari He Luolan. Pada akhirnya, Sun Shihan hanya bisa membawa rasa kecewanya dan kemudian pergi meninggalkan ruang kendali pusat itu. Tidak terasa, kini hari sudah berganti siang. Saat ini, Fang Yuan beserta kelompok serigalanya memilih untuk terus melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Istana Suci. Sambil menunggangi serigala biru, tatapan Fang Yuan terlihat sangat serius. Dia tampak merenung dalam hatinya. "Aku sudah memikirkan kutipan kalimat yang ada di warisan DQ. Tapi sampai saat ini aku masih belum menemukan petunjuk apapun. Apa ini sebenarnya?" Fang Yuan tampak berpikir dengan keras. Tak lama kemudian, dari kejauhan, Fang Yuan mulai melihat sebuah istana yang megah dan ukurannya pun sangat besar. Melihat itu,
Fang Yuan segera menghilangkan lamunannya. Untuk saat ini, dia bisa melupakan warisan dari DQ terlebih dahulu. Kini Fang Yuan tampak lega. Dia berkata, "Akhirnya aku tiba di Istana Suci." Saat Fang Yuan semakin dekat, istana itu mulai terlihat dengan jelas. Seluruh detailnya pun kini terlihat. Istana Suci ini setidaknya memiliki 8 tingkat, dan masing-masing tingkatnya tingginya bisa mencapai 2000 meter. Setiap tingkat memiliki dinding seputih salju dengan ketebalan 9 meter. Dan dinding itu terdapat beberapa menara dengan interval tertentu. Setiap menara memiliki warna yang berbeda, dan ada yang berwarna merah, orange, biru, hijau, serta ungu. Saat Fang Yuan kini sudah semakin dekat, Istana Suci itu terlihat seperti muncul dari tanah dan menembus langit. Bahkan dengan pengetahuan Fang Yuan yang luas pun, dia kini terlihat kagum saat melihat Istana Suci. Memang istana itu sangat megah dan spektakuler. Sementara itu, informasi tentang jumlah orang yang sudah memasuki Istana Suci saat ini sudah hampir 10.000 orang. Mereka semua adalah orang-orang yang beruntung, karena meski sebagian besar itu bukan dari garis keturunan Huang Jin, namun mereka itu diteleportasikan dekat dengan Istana Suci. Karena itu, mereka tiba lebih dahulu daripada Fang Yuan. Lalu sekarang, setelah Fang Yuan datang, tentu itu menarik perhatian dari para Master Gu yang ada di dalam Istana Suci. Sementara itu, He Luolan juga sudah mengetahui kedatangan Fang Yuan ini. Jadi, dia segera meminta para pelayan untuk menyambutnya. Saat Fang Yuan mendarat, dia langsung disambut oleh beberapa Master Gu yang membantunya. "Tuan Raja Serigala, akhirnya Anda tiba di istana ini. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa membawa Anda berkeliling istana. Tempat tinggal Anda nanti ada di tingkat 8, dan kami sudah menyiapkan kamar untuk Anda. Mari Tuan, saya akan menunjukkan kamar Anda terlebih dahulu," kata Master Gu itu. Tapi, Fang Yuan kemudian turun dari punggung serigala biru dan kemudian berkata, "Jangan buru-buru, sebelum itu bawa aku berkeliling untuk melihat Istana Suci ini." Dari sudut pandang orang dataran utara, sikap Fang Yuan ini sungguh sangat sopan. Lantaran, Istana Suci itu adalah tempat tinggal dari The Great Sun. Di dalam Istana Suci itu, semua orang harus menjaga sikapnya. Dan tentu tidak ada orang yang boleh menunggangi apapun di dalam istana. Semua orang harus berjalan dengan kaki mereka masing-masing. Mendengar permintaan dari Fang Yuan, tentu saja Master Gu itu kemudian segera mengajaknya untuk berkeliling. Mereka kemudian mengelilingi kompleks dari Istana Suci. Di dalam Istana Suci itu terdapat banyak sekali tempat, pavilion, aula, serta tanaman yang sangat baik. Lalu sembari berkeliling, Master Gu itu terus menjelaskan setiap detail dari lokasi yang mereka temui. Fang Yuan kini tampak berjalan dengan santai sambil mendengarkan setiap penjelasan dari Master Gu itu. Setelah melewati beberapa ruang, Fang Yuan mulai kehilangan minatnya pada tur ini. Lantaran apa yang ada di sana semuanya tidaklah berharga bagi Fang Yuan. Belum lagi, berdasarkan ingatan Fang Yuan, tanah terberkati ini di masa depan akan hancur di tangan Master Gu dari dataran tengah. Dari situ, Fang Yuan tahu bahwa di dalam Istana Suci ini tidak terdapat satupun barang berharga. Pun jika dulu memang ada barang berharga, pasti sudah diambil oleh generasi lama. Dan saat ini, Istana Suci ini hanya menjadi tempat peristirahatan saja. Tempat peristirahatan untuk menunggu gedung 88 Yang. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi daya tarik dari tanah terberkati Istana Kekaisaran, yaitu gedung 88 yang menyimpan harta yang tak ternilai harganya.
Setelah mendengar semua itu, Fang Yuan kemudian meminta pada Master Gu itu untuk kembali dan mengantarkan dia ke kamarnya. Sesungguhnya di sini Master Gu pengawal itu tampak ragu, karena sesungguhnya masih ada beberapa tempat lagi yang bisa dikunjungi. Namun, sesungguhnya lagi, pangkat dari Master Gu itu tidak akan cukup untuk bisa memasuki ruangan-ruangan itu. Karena memang itu adalah ruangan seperti ruangan bordil dan untuk bersenang-senang. Dengan pangkatnya sendiri, Master Gu itu tidak akan pernah bisa masuk seumur hidupnya. Karena itu, ketika dia ditunjuk sebagai pengawal dari Fang Yuan, maka dia menjadi sangat senang. Dia berniat untuk menggunakan status Fang Yuan untuk masuk ke ruangan-ruangan terlarang yang sangat membahagiakan itu. Sayangnya, Fang Yuan tidak peduli dengan hal semacam itu, dan kemudian dia tetap meminta Master Gu itu untuk mengantarkannya ke kamar miliknya. Pada akhirnya Master Gu itu hanya bisa pasrah dan mengantarkan Fang Yuan kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamarnya, Fang Yuan pun mulai berkultivasi. Dia merasa bahwa saat ini dia tidak perlu terlalu terburu-buru. Nanti, ketika gedung 88 yang sudah muncul, pasti akan ada waktu di mana He Luolan akan membutuhkan dirinya. Sampai saat itu dia hanya bisa menunggu. Lantaran bagaimanapun dia tidak akan bisa memasuki gedung 88 yang, karena Fang Yuan itu bukanlah keturunan langsung dari The Great Sun. Jadi, Fang Yuan itu hanya bisa masuk ke dalam gedung 88 yang jika dia memiliki token tamu. Token tamu ini nanti akan bisa didapatkan ketika mereka sudah berhasil melewati ruangan tertentu di dalam gedung 88 yang. Sampai waktu itu tiba, maka Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain menunggu. Jika menunggu itu akan terasa lama dan tidak berguna, maka Fang Yuan menggunakannya untuk berkultivasi. Selain itu, sesekali dia juga akan pergi berkeliling bersama dengan para serigalanya. Keseharian Fang Yuan terus berulang setiap harinya, dan setengah bulan pun terlalui. Tiba-tiba, langit memancarkan cahaya keemasan, dan beberapa saat kemudian, angin itu berhembus kencang dan menyebar bersamaan dengan cahaya ke segala arah. Lalu, tiba-tiba, di suatu area yang tandus, muncul sebuah menara yang sangat menakjubkan. Siapapun yang melihatnya, mereka pasti langsung tahu bahwa inilah gedung 88 yang. Menara itu bentuknya seperti rebung, tinggi dan ramping, serta memiliki warna-warni yang terlihat sangat indah. Kini, Fang Yuan berdiri di pintu kamarnya. Dia melihat ke arah menara itu. Lalu, pada saat yang sama, terdengar teriakan kegembiraan dari orang-orang yang ada di Istana Suci. Bahkan, banyak di antara mereka yang langsung berlutut dan memuji The Great Sun. Fang Yuan melihat menara itu. Dia kemudian berkata dalam hati, "Ini adalah tampilan awal dari gedung 88 yang. Ketika badai salju mencapai puncaknya dan menutupi seluruh dataran utara, maka di dalam tempat ini, semua menara kecil yang ada di tanah terberkati ini akan tenggelam ke tanah. Dan barulah setiap lapisan dari gedung 88 yang akan terbentuk dengan sempurna. Setelah itu, orang pasti akan berbondong-bondong menjelajahi gedung 88 yang. Tapi sayangnya, aku masih harus menunggu He Luolan untuk menemuiku. Yah, aku tidak perlu terlalu terburu-buru. Lagi pula, gedung 88 yang itu bukanlah tempat yang mudah untuk dijelajahi. Cepat atau lambat, He Luolan pasti akan membutuhkan bantuan eksternal sepertiku." Lalu, beberapa saat kemudian, Fang Yuan mengalihkan pandangannya, dan dia kembali berjalan ke kamarnya. Daripada Fang Yuan terus mengamati menara itu dan menunggu sesuatu yang tidak pasti, jelas lebih baik dia melanjutkan kultivasinya. Setelah itu, Fang Yuan juga memikirkan tentang apertur miliknya. Dan yang paling penting satu lagi, tentang Tai Baiyun Seng.
Tai Bayun Seng adalah kunci Fang Yuan untuk menyelamatkan Gunung Danghun. Dan karena itu, dia harus memikirkan rencana yang matang untuk menjebak Tai Bayun Seng. Tentu, satu-satunya tempat di mana dia bisa melakukan itu adalah di dalam gedung 88 Yang. Sementara itu, di dataran utara, saat ini masih ada beberapa klan yang berhasil bertahan di tengah badai salju yang luar biasa. Dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam tanah terberkati di Istana Kekaisaran. Lantas, mereka ngapain? Salah satu klan yang lolos itu adalah klan Man. Ini adalah klan yang dulu berselisih dengan klan Ge, di mana mereka memilih untuk menetap di lembah kolam hangat Hongyan. Meski hidup mereka cukup tertatih-tatih karena saat ini terjadi badai yang sangat besar, namun secara umum mereka pasti bisa bertahan sampai badai 10 tahunan ini berakhir. Namun sayangnya, selain badai salju yang luar biasa ini, mereka juga harus menghadapi monster-monster dataran utara yang menjadi liar ketika badai salju seperti ini terjadi. Oleh karena itu, tidak lama kemudian, klan Man sudah mulai dikepung oleh para monster yang hidupnya di tempat yang dingin. Tidak ada yang tahu apakah klan Man dan klan yang lain akan berhasil bertahan selama badai terbesar ini. Nanti kita akan tahu kalau di masa depan disinggung. Ya, kita akan kembali lagi ke dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran. Untuk saat ini, Fang Yuan memilih pergi bersama dengan kawanan serigala miliknya untuk berburu di sekitar Istana Suci hingga tempat di mana warisan Dikyu itu berada. Ya memang belakangan ini, Fang Yuan sangat sering untuk pergi ke tanah warisan Dikyu yang sebelumnya membuat dia sangat penasaran. Dia tahu bahwa tanah warisan ini tidaklah sederhana. Mungkin bukan Master Gu biasa yang meninggalkan warisan ini. Yah, Fang Yuan tidak ambil pusing. Sekarang dia terus mencoba untuk mencari cara supaya bisa masuk ke dalam peninggalan warisan itu. Sayangnya, di sisi lain, Fang Yuan itu adalah tokoh yang sangat terkenal. Karena itu, banyak orang yang kemudian mengawasinya secara diam-diam. Tidak terkecuali dari He Luolan yang meminta para bawahannya juga untuk tetap mengawasi Fang Yuan. Oleh karena itu, waktu yang Fang Yuan miliki untuk menyelidiki warisan Dikyu itu sangat terbatas. Sesekali Fang Yuan hanya turun untuk ngecek dalam beberapa menit, lalu kemudian pergi meninggalkan warisan Dikyu. Namun, sementara itu, Fang Yuan dengan sengaja meninggalkan serigala biru miliknya untuk berjaga di sekitar warisan Dikyu. Jadi meskipun Fang Yuan tidak ada di sana, dia masih bisa mengawasinya. Namun, mereka ini hanya mengawasi tanpa memberikan ancaman pada siapapun. Alasannya cukup sederhana, bahwa Fang Yuan sendiri memberi kesempatan pada siapapun untuk kemudian memeriksa warisan Dikyu. Malah, Fang Yuan sangat bersyukur jika nantinya ada orang yang berhasil memicunya. Saat ini, Fang Yuan sedang berkeliling untuk mencoba mencari warisan yang lain. Lalu sepanjang perjalanan, seringkali dia menemui menara tinggi yang berisikan ratusan ribu guom. Menara itu juga sama seperti menara yang Fang Yuan lihat saat pertama kali masuk ke dalam tanah terberkati ini. Sayangnya, menara itu memiliki pertahanan yang solid dan mengerikan. Siapapun yang mencoba untuk menyerang dan mendapatkan keuntungan, maka mereka akan dimusnahkan. Memikirkan ini semua, Fang Yuan hanya bisa memuji. Memang menara ini sungguh luar biasa, didesain dengan kegunaan yang sungguh di luar nalar. Sepertinya, menara-menara ini ada hubungannya dengan gedung 88 Yang. Dengan jarak yang mereka miliki, mereka sepertinya membentuk susunan yang rapi. Tunggu. Fang Yuan terdiam sesaat saat dia menyadari sesuatu. Dia kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri. Fang Yuan
mulai melihat ke segala arah. Dan akhirnya, dia menemukan sebuah keanehan. Setelah Fang Yuan mengamati seluruh area itu, dia menemukan bahwa hampir setiap 500 meter selalu ada menara yang menjulang tinggi. Namun entah bagaimana, di dekat warisan Dikyu itu tidak terdapat menara itu, meski jaraknya sudah lebih dari 500 meter. Kini Fang Yuan menjadi semakin bersemangat, tapi dia tidak akan langsung bergerak. Dia tidak ingin menarik kecurigaan. Dia akan menyimpan ini untuk dirinya sendiri. Lalu setelah satu putaran, Fang Yuan pun akhirnya kembali. Sementara, badan dari gedung 88 yang kini mulai bermunculan dari dalam tanah dan pasir. Memang gedung 88 yang itu hanya akan muncul di puncak badai 10 tahun sekali. Lalu setelah itu semuanya akan hilang di telan bumi. Sedangkan situasi saat ini, lapisan pertama dari gedung 88 yang sudah mulai terbentuk. Ini adalah berita besar dan membuat seluruh Master Gu menjadi gempar. Mendengar berita ini, jelas He Luolan adalah orang yang akan pergi pertama kali. Bahkan jika ada Master Gu lain yang lebih dekat, tapi mereka tidak akan berani mengambil kesempatan pertama dari He Luolan. Lalu setelah beberapa jam, He Luolan akhirnya kembali, dan saat dia keluar dari gerbang, tubuhnya sungguh dipenuhi dengan luka yang menyedihkan. Lalu, pada ekspedisi yang kedua, He Luolan membawa serta orang-orang dari klan He. Namun, setelah beberapa jam, hanya sekitar 60% yang kembali dengan selamat. Meski tubuh mereka penuh dengan luka, bahkan tidak sedikit yang harus merelakan tangan dan kaki mereka. Gedung 88 yang bukanlah tempat sembarangan. Meski keturunan Great Sun bisa keluar masuk dengan mudah, tapi keamanan di dalam sana sangatlah bagus. Jadi banyak orang yang terluka. Namun meski begitu, masih banyak orang yang ingin pergi, lantaran hadiah yang ditawarkan itu pastilah luar biasa. Siapapun tahu bahwa orang yang mendapatkan warisan dari gedung 88 yang itu pasti sungguh luar biasa. Sekarang untuk kesekian kalinya He Luolan sudah masuk ke dalam gedung 88 yang. Namun sampai detik ini dia masih menemui kebuntuan dan dia kini kembali emosi. Sifatnya kembali seperti dulu. He Luolan sesungguhnya adalah orang yang sangat pemarah, orang yang sangat suka menyiksa orang lain. Karena itu sebenarnya ketika Fang Yuan melakukan pemerasan pada Pan Ping, He Luolan bisa tetap tenang, karena dirinya sendiri sejujurnya tidak jauh berbeda. Sebelumnya, ketika masih di dalam persaingan antar klan sebelumnya, He Luolan itu sudah menahan diri dengan sangat baik. Namun sekarang, karena dia sudah ada di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran, He Luolan tidak lagi menahan sifat buruknya. Sama seperti sekarang, He Luolan berdiri. Dia mengangkat kakinya dan menendang anggota klannya sendiri, yaitu He Qiseng. Dasar tidak berguna, kata He Luolan sambil mengutuk. Wajahnya tampak dipenuhi dengan otot-otot yang bergerak. Itu sungguh menunjukkan kemarahan dari He Luolan. He Qiseng kini tergeletak di tanah dan memohon maaf sambil bersujud. Tuan pemimpin aliansi, mohon maaf atas ketidakmampuan saya. Saya sungguh pantas mati. He Luolan menjadi semakin geram. Idiot! Kenapa ada orang idiot yang tidak berguna di klan He? Lagi-lagi He Luolan menendang He Qiseng beberapa kali, sampai He Qiseng batuk darah karena tendangan dari He Luolan. Para tetua yang lainnya yang ada di sekitar sana hanya bisa terdiam dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Terakhir kali, ketika para tetua memohon ampun untuk He Qiseng pada He Luolan, justru He Luolan menjadi semakin marah dan semakin menyiksa He Qiseng.
Karena itu sekarang mereka bahkan tidak berani untuk memintanya lagi. Lalu tiba-tiba Helluolan menunjuk semua orang sambil berteriak, "Kalian semua juga idiot, sampah tidak berguna. Kenapa kalian semua ada di sini? Bicaralah, beri aku metode, beri aku cara yang bagus untuk menembus ruang 54 ini. Kalau tidak, aku akan memotong gaji kalian semua. Klan ini tidak memberi makan orang-orang yang tidak berguna. Aku memberimu Primeval Stone, aku memberimu kehidupan mewah, aku meningkatkan statusmu. Memangnya untuk apa semua itu? Sekarang waktunya kalian melakukan tugas kalian." Mendengar itu, para tetua hanya bisa menghela nafas getir. Mereka sudah seperti terong yang terkulai, tertunduk, dan mereka bahkan tidak berani bicara. Helluolan menatap dan melihat sekeliling. Dia mengarahkan pandangannya pada He-Pei. He-Pei itu adalah salah seorang tetua dari klan He. Secara umum, He-Pei itu juga dikenal sebagai tertua pertama, sekaligus orang yang paling senior dan berpengalaman di dalam klan He. Kini, He-Pei tampak membungkuk dengan hormat. "Pemimpin, menurut pandangan saya, ruang ke-54 ini adalah ujian untuk jalur perbudakan. Ini akan sangat sulit kalau kita tidak menggunakan jalur perbudakan yang mumpuni. Meskipun Heikiseng itu adalah bagian kita yang mengembangkan jalur perbudakan, tapi kemampuannya memang masih belum setingkat untuk bisa menerobos ruangan ini. Saran saya, kita membutuhkan bantuan dari Raja Serigala." Ini masih awal dan kita sudah harus bergantung pada Chang Sanyin. Di mana martabat dari klan He? Sungguh memalukan. Klan besar yang berhasil masuk ke istana kekaisaran rupanya membutuhkan bantuan dari orang luar. Tatapan Helluolan kini dipenuhi dengan rasa jijik. Dia pun berteriak dengan suara keras. He-Pei benar-benar gemetar ketakutan. Dia membungkuk dalam-dalam, lalu dia mencoba berkata lagi dengan jauh lebih halus lagi. "Pemimpin, Anda adalah orang yang kuat dan cerdas. Anda adalah pemimpin yang luar biasa. Anda juga menjadi tuan istana kekaisaran saat ini. Dengan kehadiran Anda, siapapun yang berani berpikir bahwa klan He itu tidak berguna, maka dialah yang akan menemui ajalnya di saat itu juga. Lagi pula, saat ini ada sesuatu yang lebih penting yang harus kita utamakan. Dan jika kita ingin mendapatkan seluruh warisan dari gedung 88 yang ini, maka Raja Serigala adalah pilihan terbaik. Lagi pula, Chang Sanyin itu sesungguhnya ada di bawah kendali Anda. Menggunakan dia untuk hal semacam ini, itu adalah sesuatu yang wajar. Belum lagi sebagai orang luar yang mendapatkan undangan untuk bergabung dalam penyerangan gedung 88 yang jujur itu adalah sebuah kehormatan. Ini adalah kesempatan untuknya sendiri guna membuktikan kemampuannya. Mendengar penjelasan dari He-Pei, Helluolan kini tampak sedikit melunak. Amarahnya mulai mereda. Perlahan Helluolan kini berjalan. Saat ini, ia memiliki 2 buah token tamu. Masing-masing token itu diperoleh ketika di ruang 12 dan ruang ke-46 sebagai hadiahnya. Bukannya dia tidak ingin menyanyiakan token itu, tapi begitu dia mengundang Fang Yuan, hadiah untuk menyelesaikan ronde ke-54 jelas harus diberikan kepada Chang Sanyin sebagai orang yang telah menyelesaikannya. Jika orang yang menyelesaikan ruangan ini adalah anggota klan He, maka itu tidak menjadi masalah, dan Helluolan bisa mengambil itu untuk dirinya sendiri. Tetapi, jika ini adalah Chang Sanyin, dia tidak bisa melakukan apapun.
Helwulan mulai menghela nafas panjang. Dia terus berpikir. Sampai pada akhirnya, dia mengambil keputusan. "Di mana Heisu?" kata Helwulan. "Saya ada di sini, pemimpin," kata Heisu yang berdiri di luar aula. Dia adalah masterku yang menjadi pelayan pribadi dari Helwulan. Melihat keberadaan dari Heisu, Helwulan kemudian memberikan perintah. "Pergi, undang Raja Serigala ke sini." Mendengar itu, para tetua yang lain pun kini bisa bernafas lega. Hei Giseng yang terbaring di tanah juga tampak merilekskan tubuhnya. Sepertinya dia akan lepas dari mimpi buruk terakhirnya ini. Tapi sesaat kemudian, setelah Heisu pergi, Helwulan kembali menendang Hei Giseng yang saat ini terbaring di tanah. "Dasar sampah! Kau masih berani berbaring di sini? Kau ingin Chang San Yin melihat betapa menyedihkannya klan Hei kita? Apa kau ingin Chang San Yin melihat betapa menyedihkannya klan Hei saat dia datang ke sini? Pergi!" "Baik, pemimpin. Maafkan saya salah," kata Hei Giseng yang kemudian dengan cepat mundur dari sana. "Yah, pergi dan rawat lukamu," teriak Helwulan. "Baik, pemimpin." Hei Giseng berjuang untuk bangun dan pergi dengan terhuyung-huyung. Lalu, tidak lama kemudian, Heisu kembali melapor dengan wajah ketakutan. "Pemimpin, mohon maaf, namun Raja Serigala tidak ada di Istana Suci. Dia saat ini sedang keluar memberi makan serigala-serigala miliknya." "Apa?" Helwulan tampak menjadi kesal lagi. Alisnya terangkat dan ekspresinya tampak tidak senang. Para tetua kini mulai ketakutan. Dan kemudian tetua pertama Hei Pei berkata, "Kau junior, kau tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaanmu? Bahkan, jika Raja Serigala tidak ada di Istana Suci, bagaimana bisa kau kembali dengan tangan kosong? Bukankah seharusnya kamu bisa mengirimkan surat dan menyatakan apa yang diminta oleh pemimpin? Jika kau melakukan itu, aku yakin Raja Serigala pasti akan segera datang." "Tetua, mohon maaf, ini sungguh bukan salah saya," kata Heisu yang kemudian berteriak dengan polos. Dia kemudian mulai menjelaskan lagi. "Maafkan saya sudah mengirimkan surat, lalu Raja Serigala juga sudah menjawabnya. Dia mengatakan bahwa dia sedang memimpin serigalanya untuk berburu. Ini adalah kebiasaan yang ia lakukan, dan dia tidak ingin memotong kebiasaan ini di tengah-tengah. Raja Serigala menginginkan kita untuk menunggu. Jika kita tidak bisa menunggu, maka dia mengatakan supaya kita memanggil Tang Miaoming sebagai gantinya." Mendengar itu, semua orang jelas terkejut. Bagaimana mungkin seorang luar bisa bersikap begitu arogan? Tetua pertama Hei Pei menatap dengan mata terbuka lebar. Dia tidak percaya hal itu. Bagaimana bisa ada orang yang acuh tak acuh seperti ini? Apakah dia sungguh mengatakan semua itu? Heisu kemudian mengulurkan tangannya dan berkata, "Saya punya bukti nyata. Pemimpin, mohon lihatlah ini. Ini adalah surat yang dikirimkan oleh Raja Serigala Chang San Yin." Heisu kemudian menyerahkan surat yang harusnya ditujukan pada Helwulan. Pengirimnya adalah Fang Yuan. Yang diberikan oleh Heisu itu adalah Gu Jalur Bintang peringkat 4, dan itu bisa memberikan balasan dengan sangat cepat. Namun, ia bersinar di udara saat terbang, dan itu menimbulkan keributan besar dan sangat mudah untuk diatasi. Tentu saja di tanah terberkati Istana Kekaisaran ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Helwulan segera memasukkan huruf Gu Bintang sambil terus mencibir. Raja Serigala ini memiliki temperamen yang baik. Dia mampu mengendalikan keinginannya dengan sangat baik.
Mendengar itu, He Pei kemudian berkata, "Tuan Raja Serigala adalah seorang penyendiri yang sombong. Semua orang tahu. Menurut saya, dia itu saat ini tertawa diam-diam. Tetapi dia mencoba untuk tampil menonjol." Setelah He Pei mengatakan itu, para tetua yang lain pun mengangguk setuju. Namun He Luolan kemudian berkata, "Tentu saja dia sombong. Dia adalah masterku perbudakan dan juga masterku terbang. Jika kalian adalah seorang master, apakah kita perlu meminta bantuan orang luar? Ini adalah ketidakmampuan kalian sendiri," teriak He Luolan. Sejujurnya, Fang Yuan benar-benar tidak menaruh perhatiannya pada gedung 88 Yang. Dia memandang DQ di bawahnya saat ini itu dengan tatapan yang berbeda. Jantungnya berdebar-debar saat dia menyadari sesuatu. Setelah kupelajari, memang tidak ada menara kecil di sini. Daerah ini seharusnya menjadi tempat di mana menara kecil itu berada. Tapi sekarang, ini tidak ada apa-apa. Tapi sekarang, ini hanya tersisa lubang. Mengesankan. Sepertinya masterku yang meninggalkan warisan ini sangatlah luar biasa. Apalagi seluruh tempat itu adalah bagian dari gedung 88 yang jelas sangat sulit untuk dimanipulasi. Tetapi rupanya di sini terjadi sebuah manipulasi, yang mana itu artinya masterku yang melakukannya itu cukup hebat. Bagi Fang Yuan, setidaknya masterku itu pasti berhasil menemukan celah yang ada di dalam tanah terberkati ini. Dan jika dia bisa melakukan sampai sejauh ini, artinya dia adalah seorang masterku immortal. Merasakan bahwa Fang Yuan akan mendapatkan warisan dari seorang masterku immortal, itu membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Kini Fang Yuan penasaran, apakah akan ada gu abadi yang ada di dalam warisan ini? Atau setidaknya, apakah Fang Yuan akan mendapatkan sebuah resep untuk menyempurnakan gu abadi? Kini Fang Yuan mulai mengumpulkan segala macam petunjuk yang bisa ia temukan, menguraikan waktu penciptaan warisan DQ, yang mana seharusnya itu sudah lama sekali. Setidaknya, warisan ini seharusnya sudah ada sejak zaman Yang Mulia Abadi Bumi. Namun, semakin Fang Yuan berpikir, semakin banyak pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Fang Yuan bahkan berpikir bahwa masterku ini adalah seorang masterku yang luar biasa. Jika memang dia adalah seorang masterku immortal, lantas bagaimana dia bisa masuk? Padahal ada aturan bahwa masterku immortal tidak bisa masuk ke dalam tanah itu. Namun, jika memang benar dia masterku immortal, lantas pengaturan apa yang dia lakukan? Bahkan dia sampai bisa merubah susunan dari gedung 88 Yang tanpa ada sedikit pun kerusakan. Fang Yuan kini mulai berpikir keras. Dia tidak bisa menemukan jawaban apapun lagi. Lalu, sementara Fang Yuan tengah berpikir keras, sebuah cahaya bintang turun ke arahnya. Lalu Fang Yuan kemudian menerima sebuah surat. Dia membaca surat itu dan kemudian berkata, "Baiklah, ini tidak masalah. Aku akan pergi ke gedung 88 Yang dulu. Lalu aku akan kembali ke sini nanti. Gu Immortal DQ kemungkinan besar memanfaatkan kelemahan pengaturan dari The Great Sun. Begitu aku memasuki gedung 88 Yang, mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk dan memahami misteri di balik ini." Setelah Fang Yuan berpikir demikian, Fang Yuan segera menjawab surat itu. Lalu, kemudian Fang Yuan pun bergegas untuk pergi. Akhirnya, Fang Yuan akan membantu He Luolan untuk menerobos ke ruang berikutnya. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah Fang Yuan bisa mencapai ruang terakhir? Atau apakah yang direncanakan oleh Fang Yuan lainnya? Kita belum tahu. Kita akan sambung lagi ceritanya di next video, dan bye.